Apa yang terjadi ini? Kenapa kalian nggak selesai? Sudah cerai kah? Sudah, tapi belum inkrah. Oh, sudah cerai tapi belum inkrah? Iya, karena ada Tanggung jawabnya Virgon dengan anak-anak bagaimana dengan kamu? dia memang transfer untuk anak-anak, tapi sangat-sangat jauh lah dari nominal yang biasanya dia tahu per bulannya berapa. Berapa yang kamu inginkan, berapa yang dia transfer kalau boleh? Kalau misalnya kamu nanti ditahan bagaimana? Ya sesuai dengan apa yang tadi dia chatkan, kayak setidaknya dia bilang anak-anak nggak akan mempertanyakan kenapa kok mami yang di penjara padahal dia yang salah. Dengan aku di penjara, aku nggak perlu capek-capek lagi gitu untuk ngejelasin seperti apa dedinya gitu. Segitu berjuangnya Virgon mendapatkan Ina. Walaupun pakai backstreet, walaupun wah bagaimana dilarangnya kan, sampai akhirnya punya anak 3 gitu. Masa mendapatkannya dengan perjuangan yang baik, lalu memulangkannya gitu, mengakhirinya dengan buruk gitu, aneh gitu kan. Cukup dengan tanya dokter Richard. Inara Rusli dan pasangan barunya, Kodria. Kakaknya. Kok ke kakak ya? Gue pikir pacar barunya Inara lagi. Enggak. Ini aku bawa kakakku, soalnya dia awal nikah aku. Oh, dengan Virgon. Dengan Virgon. Oke, disebut nama lagi ya. Iya lagi. Gimana dong? Nggak ada trauma gitu dengan mantan? Enggak, emang harus diapain? Oke. Aku tuh bangga banget Inara dengan kamu. Kayak sudah hampir setahun ya Ina ya? Ya. Aku ketemu dengan kamu itu bulan Mei sih. Tapi kan kamu kan sebelum Mei itu kan jauh sebelum bulan Mei sudah mulai masalah ini ya, keretakan rumah tangga ya. Dan sampai sekarang tuh aku bangga kamu salah satu orang yang masih berkibar di dunia entertainment gitu. Salah satu artis di Indonesia, berkarya kayak gitu. Aku seneng banget, aku bangga banget dengan kamu. Tapi kok masalah kamu kagak selesai-selesai, Bon? Mungkin itu kali hikmahnya ya. Maksudnya dia dibikin seperti itu, gak mau nyelesain masalah biar akunya juga bisa ini terus gitu, hits terus. Terima kasih. Aduh. Tapi kita sudah cukup lelah dengan drama kamu dan Virgon. Ini sampai di mana sih? Aku pengen tanya dulu ya. Ini sampai di mana kalian? Sudah cerai kah? Sudah, tapi belum inkrah. Oh, sudah cerai tapi belum inkrah? Iya, karena ada keputusan pengadilan yang dia banding. Oke, jadi secara pengadilan kamu sudah menang, sudah diputuskan selesai nih, tapi dia banding, jadi belum inkrah. Nah, dan banding berarti kamu ini... statusnya masih istri Virgon? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Jadi statusnya yang dibanding itu tentang ini aja sih, harta Gonogini. Oh, harta Gonogini. Ya. Dia banding harta Gonogini. Ya, betul kan ya? Dan hak asuh anak. Enggak kan? Hak asuh anak dan hak anak asuh juga. Oh, dan hak asuh anak ya. Hak asuh anak dan harta Gonogini. Iya. Sampai sekarang masih belum selesai lagi. Ya, alhamdulillah kan kemarin dia banding kan, ajukan banding. Kemudian ya pengadilan memenangkan aku lagi. Ditolak lagi. Ditolak lagi. Dan sampai sekarang dia mau banding lagi. Belum tahu. Belum tahu. Aduh, kenapa sih sampai ini juga ada kasus pidananya juga ya? Katanya kamu kasusnya naik sidik juga. Iya. Ke Inaranya. Iya. Apa yang terjadi ini? Kenapa kalian nggak selesai? Nggak bisa didudukin bareng-bareng gitu? Kita udah pernah duduk bareng kan. Kita udah ngobrol sama dia dan keluarganya padahal. Dan udah mau damai. Virgon ini udah mau damai dia. Oh, iya? Virgon ini mau damai? Udah mau damai. Dia bilang katanya dia mau sudahi semua lah gitu. Pernah chat juga ke Ina kan. Jadi bahwa dia siap menanggung semua resiko, dia bilang. Oh iya? Iya, dia bilang dia mau jadi laki-laki sejati, dia mau tanggung semua resiko biar dia yang hadapin semua permasalahan hukum. Dia bilang begitu. Ya kita semua senang dong. Jadi artinya akhirnya gitu kan bisa selesai juga nih gitu. Ya kita kan juga nggak mungkin dong perpanjang masalah. Kalau dia ngomong kayak gitu kan kita jeblosin kita dorong dia ke hukum, kita nggak mungkin dong. Dari awal kan kita justru memang mau ini damai. Saya dari awal bilang sama Virgon jangan pakai jasa lawyer. Maksudnya ayo kita ngobrol aja gitu ke keluarga. Tapi ya dia maunya tetap aja dia maunya itu. Oke. Damai versinya Inara Rusli itu apa? Damai versi Ina, ya kan dia
Virgon kan udah nggak mau lagi sama Ina, mau bercerai. Ya sudah, kita bercerai, dia berdua bercerai. Tapi jangan sampai kan kayak begini berlarut-larut gitu. Saling lapor-lapor gitu Iya, ya. saling melapor, apalagi sampai mau menjarain istrinya gitu kan. Jadi pengennya ya udah antar keluarga aja kita ngobrol. Jadi saya kan wali nikah mereka dari awal. Ya ngobrol lah sama saya. Kita kan memang dari awal juga kita bertiga ini kan sering ngobrol. Saya, Ina, dan Virgon. Jadi kita ngobrol aja kayak dari awal gitu. Dan dia mau damai? Dia mau damai. Oke. Katanya ada bukti chat. Boleh saya lihat nggak? Ina kasih lihat deh. Ya, dia bilang dia mau damai. Dia bilang mau selesaikan semua secara laki-laki lah gitu. Ini chat dari Mas Bukti ya. Aku udah bilang dan minta ke tim lawyer aku untuk cabut semua gugatan dan banding aku. Sisanya terserah kamu dan mau bagaimana. Urusan hukum sama bip aja ya. Aku udah bilang ke pihak sana untuk cabut gugatan ke kamu dan limpahkan semua ke aku biar aku yang tanggung jawab semuanya. Kalau memang mesti masuk penjara, nggak apa-apa. Toh semua awal permasalahan kan di aku. Aku lebih bisa nanggung jawab semua itu daripada harus menjawab pertanyaan ketiga anak kita. Kenapa mami di penjara padahal daddy yang salah? Oke. Sampein maaf aku ke keluarga kamu ya. Urusan uang perceraian dan urusan kewajiban aku ke anak-anak kita atur sesegera mungkin ya. Aku harap kamu bisa benar-benar maafin aku. Suatu hari nanti jangan lelah jadi ibu yang baik. Jangan lelah ngadepin anak-anak yang makin gede dan makin pintar. Tapi kalau emang berat, aku akan selalu ada untuk kamu salahin. Itu kayaknya lagu baru nanti. Paling enggak suatu saat nanti ketika anak-anak nanya, aku bisa jawab, Daddy udah terima konsekuensi dari kesalahan Daddy. Untuk gimana-gimananya, nanti tulang yang atur. Makasih. Ada message yang dihapus, tapi kurang lebih dari pesan penyampaiannya, dia menyampaikan dia siap tameng badan ya semuanya ya. Ini kapan kok? Tahun baru itu kan? 28 Desember. Ah iya, 28 Desember. Dan yang kemarin posting di Instagram yang duduk bareng-bareng itu. Nah itu jadi setelah dia ngomong begini, akhirnya Kita atur lah appointment untuk ketemu. ketemu jadi saya, Ina, lalu Virgon sama Tulang Anto. Berempat ngobrol. Nah kita ngobrol, intinya dia bilang sekali lagi ke saya, ke Ina juga, ada Tulang Anto juga, dia bilang, ya saya siap menanggung semua, dia bilang begitu. Ya saya bilang, kalau ini terus, maksudnya saling melapor, nanti kan antara Inanya pakai di penjara atau Virgonnya di penjara, tapi kan tetap aja kan Virgon lagi yang salah, dia bilang gitu. Karena kan ya saya bilang kita kan laki-laki, suami kita kan laki-laki, imam, udah pasti kita lagi yang disalahin. Jadi lebih baik selesaikanlah secara laki-laki, saya bilang gitu. Oh dia bilang iya, dia setuju. Pokoknya dia bilang soal nafkah lah, soal apalagi tuh anak, hak asuh anak. Tulang Anto pun juga menasihati Virgon gitu, bahwa soal anak tuh nggak boleh dipisahin dari ibunya gitu. Tapi kan kita lihat berbeda sama actionnya ya. Oke. Dan di situ akhirnya difoto, diabadikan, diposting. Ya. Jadi damai versi situ adalah kita tempuh hidup jalan masing-masing, dia yang akan tameng badan kayak gitu punya. Iya. Kita selesaikan masing-masing semuanya. Bukan mau rujuk ya? Bukan mau rujuk. Bukan mau rujuk ya? Bukan. Gue lihat postingan itu kayak di prank satu Indonesia, sumpah. Enggak lah. Ina Rusli rujuk, gila loh. Suatu tahun gue di prank. Enggak lah, aku kalau masalah kayak gitu saklek lah. Ya kita seneng sih kalau misalnya memang itu yang terbaik untuk kamu. Tapi ya oke. Dan setelah dari sana sudah baik-baik kayak gitu, endingnya kenapa bisa jadi seperti ini? Ya dari dianya ya tiba-tiba berubah pikiran ya. Oh ya? Saya juga heran loh. Jadi sehabis kita pertemuan yang diposting Ina itu, kita ada pertemuan lagi berikutnya. Jadi menurut Virgon ada baiknya kita semua, maksudnya kita berempat di situ, kita ketemu langsung sama labelnya dia. Menurut Virgon. Iya. Ina bener ya? Kita ketemu langsung, yaitu lokasinya di daerah Senayan City. Nggak apa-apa. SCTV Tower. SCTV Tower. Kita ketemu di sana. Nah, hari yang ditentukannya
Datang semua kan, saya datang, Ina datang, semua datang, Tulang Anto datang. Tapi ternyata yang ngobrol cuman Virgon, Tulang Anto sama pihak labelnya dia. Jadi kita nggak diizinkan. Jadi kita berdua cuma nunggu aja. Ada kali 3 jam, 4 jam, ada kali nunggu sampai maghrib. Nunggu aja, ini gimana ini? Dan abis itu Virgon juga sama sekali nggak nemuin kita. Dia setelah kejadian itu nggak pernah ketemu lagi. Padahal udah bagus itu, sudah kelihatannya mau berdamai ya. Tapi setelah itu hilang dia, sampai hari ini hilang. Saya abis dari kejadian itu Virgon katanya ada urusan apalah, diblokir saya, WA saya. Oh, kok diblokir? Saya diblokir. Oh, artinya kalau saya ngelihat seperti ini bisa jadi ada orang ketiga atau pihak yang lain yang mengintervensi, mempengaruhi sehingga akhirnya yang tadinya sudah mau damai sama-sama kekeluargaan, tapi ada kepentingan di pihak yang lain sehingga akhirnya berlanjut lagi sampai seperti sekarang lagi. Betul. Ada kemungkinan begitu karena saya sama Virgon itu dari dulu, walaupun nggak deket-deket banget, tapi artinya kita ngobrol tuh enak gitu loh. Bener-bener yang connect. Jadi dia sama saya tuh, saya sama dia juga saling bisa saling mendengarkan, bisa saling kasih masukan. Tiba-tiba ada gerakan seperti ini tuh ya saya merasa kok ada yang aneh ya, kayak bukan dia gitu. Sepertinya seperti bukan Virgon gitu. Oke. Dan apalagi ada bukti-bukti banyak kan bahwa dia sendiri mau tahan badan apa ya kan. Yes. Dia mau selesaikan semua sendiri apa yang dia mulai. Oke. Nah, aku pengen tanya, ini anak-anak sudah tahu belum ya? Kamu dan ayahnya? Belum. Masih belum? Belum. Karena anak aku yang nomor 2 dan 3 ini kan masih kecil banget. Usia 5 sama 3 tahun. Nah, kalau untuk Starla kan usianya 8 tahun. Ya, sedikit banyak dia udah tahu lah kenapa sampai dedinya jarang pulang. Karena kan yang terakhir kejadian itu kan dia tahu banget bahwa aku nih maminya ada masalah sama dedinya. Tapi aku berusaha untuk ngejelasin kayak ya Dedi nggak pulang soalnya sibuk kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi kayak kenapa setiap ada mami di rumah nggak ada Dedi, setiap ada Dedi di rumah mami nggak ada kayak gitu. Ya aku bilang karena mami sekarang kan udah kerja juga. Oke. Jadi harus ganti-gantian jaga kalian. Oke. Yang mereka tahu kalian berpisah sementara atau yang Starla ya terutama ya, atau sudah bercerai tapi tidak mengetahui alasannya? Dia belum tahu mengenai perceraian, istilah cerai itu apa, dia nggak tahu. Tidak tahu. Tidak mengetahui. Oke. Dan sorry ya aku tanya ini ya, kayak gimana sih pertanggungjawaban ini kan sudah oke lah, sudah ada sidang juga, sudah pisah rumah, sudah lama, sudah 1 tahun ya. Tanggung jawabnya Virgon dengan anak-anak bagaimana dengan kamu? Ya, dari awal kan dia memang transfer untuk anak-anak. Tapi ya sangat-sangat jauh lah dari nominal yang biasanya dia tahu per bulannya berapa. Oke. Berapa yang kamu inginkan, berapa yang ditransfer kalau boleh? Kalau nggak boleh apa sih? Apa yang aku inginkan itu kan sebenarnya juga jauh dari keputusan, apa yang sudah menjadi keputusan hakim. Oke, keputusan hakim berapa? 75 juta per bulan. Itu keputusan hakim? Iya. Oh, hakimnya boleh juga ya. Oke. Kalau dari aku sendiri ya yang penting cukup buat anak-anak aja lah. Kalau kami kan selama pernikahan setiap bulan itu untuk anak-anak tok ya, itu 55. Itu 55 untuk sekolah, juta. Ya, untuk sekolah, untuk bayar kursus nutrisinya mereka kayak gitu-gitu, les-lesnya, guru ngajinya apa segala macam. Pada kenyataannya yang ditransfer berapa? 3 bulan pertama kami pisah itu dia transfer 15. Oke. Setelahnya sampai hari ini dia transfer 20. Naik ya? Ya kebenaran naik kan? Nggak salah aku ngomong GK. Dan itu nggak cukup? Buat anak-anak aja ya nggak cukup. Oke. Nah ini kan ada, aku supaya adil ya, walaupun memang aku dekat dengan kamu dan aku belum pernah ketemu dengan Virgon, dan semua orang tahu juga bahwa aku dekat banget dengan kamu kan. Tapi supaya adil, aku juga harus mempertanyakan, karena kan banyak netizen yang juga bertanya-tanya, apa sih maunya kamu? Apa maunya kamu? Sampai kan ribet kayak gini punya, aku yakin sih memang pasti dua-duanya pasti bermasalah ya kok ya, pasti ya. Bukan cuma Virgonnya juga ya, pasti Inaranya juga ya.
Mungkin aku coba berdiri di sisi Virgonya dikit lah kayak seperti itu ya untuk di posisi seperti sekarang ya. Apa sih maunya kamu kayak gitu punya? Mungkin terlalu banyak maunya kamu, terlalu banyak nuntut kamu ya. Iya. Aku juga setuju bahwa setiap pernikahan yang bermasalah itu pasti ada salah dari dua belah pihak. Kayak ya memang it takes two to tango. Cuman ya kita lihat di sini mana kesalahan yang lebih fatal. Ya kan, dan mana orang yang bisa mau bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya meskipun fatal, kayak gitu. Dan kalau orang bilang aku banyak mau, ya nggak mungkin. Pertimbangan hakim itu nggak bijaksana. Kalau bukan dia nggak memutuskan segala sesuatu itu bukan karena ngelihat dari semua bukti-bukti dan rincian biaya secara fakta, secara real yang udah jadi pertimbangan Pak Hakim gitu. Oke. Jadi apa yang aku minta ya sesuai dengan keputusan dari pengadilan aja. Nggak ada yang aku lebih-lebihin. Oke. Dan dia mampu untuk melaksanakan itu? Harusnya dia mampu, karena kan penghasilan dia bukan cuma dari nyanyi secara on air dan off air, tapi kan ada dari digital, dari YouTube, dari Spotify, dari orang bawain lagu dia di karaoke, di kafe, di mana itu kan dia dapat. Dan aku tahu karena kan setiap bulannya kan pasti aku tahu transferan berapa yang masuk dari setiap revenue share-nya dia kan. Jadi ya menurut aku kalau misalkan aku minta apa yang sesuai dengan kapasitasnya dia, menurut aku itu bukan sesuatu yang berlebihan. Kecuali aku tahu pekerjaan dia apa gitu, yang gajinya memang nggak sampai di angka, bahkan nggak sampai di angka 50 istilahnya. Ya aku yang berlebihan mungkin. Tapi kan masalahnya aku tahu penghasilan dia berapa, kemampuan dia berapa. Supaya saya punya gambaran dan kita semua punya gambaran. Berapa sih kurang lebih dengan apa yang kamu minta? Contohnya kalau dari hakim kan 75 tadi ya, kita anggap ya. Berarti yang dia dapatkan ratus-ratusan? Iya, bisa jadi segituan. Setiap bulan? Setiap bulan. Lebih dari ratus-ratusan? Nggak pasti. Kalau untuk rutin setiap bulannya itu udah pasti itu kalau misalnya dengan dia nyanyi solo ya. Misalkan 2 titik aja dia bisa 140 kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk per 3 bulannya revenue share dari digitalnya, penghasilan dia bisa 200 sampai 300. Artinya dari angka yang kurang lebih 200 sampai 500 juta ya berarti ya penghasilan sebulan. Menurut kamu menjadi suatu kewajaran ketika anak-anaknya mendapatkan 75 juta tersebut? Iya, wajar. Dan 75 juta itu untuk siapa sih? Untuk kamu kah atau untuk anak-anak atau bagaimana? Untuk anak-anak. Karena kan kita sama-sama tahu, maksudnya aku sama Virgon sama-sama tahu bahwa anak-anak kami ini sekolahnya di sekolah internasional. Walaupun Starla homeschooling, tapi kan dia dari awal kan berdua. Ini kesepakatan dari awal berdua ya. Starla ini walaupun homeschooling dia international school. Dan anak kami tiga-tiganya ini kursusnya juga banyak. Gak cuma ngaji kan juga gurunya mesti dibayar. Terus kursus juga macam-macam, ada berkuda, ada piano, ada biola, violin. Kan ya kan seperti yang disampaikan keluh kesah dari Mami Eva sendiri kan dia mau cucunya untuk bisa punya bakat. Mau cucunya bisa jago alat musik. Sebakat-bakatnya seorang anak kalau nggak difasilitasi dengan baik, ya bisa apa? Sedangkan untuk bayar guru-guru kursus semua ini, guru-guru sekolahnya kan nggak mungkin kita bayar pakai beras bulog gitu, pakai palawijang kan enggak. Ya pada intinya adalah dari keluarga yang mampu dan pengen memberikan yang terbaik untuk anak dan juga sesuai dengan kemampuan ekonomi ya, itu aja dulu ya, bukan nggak bisa disamakan mungkin dengan rumah tangga lain, tapi kan sesuai dengan kemampuan ekonomi, bapaknya juga mampu kayak gitu ya, dan menurut kamu juga itu menjadi hak anak-anak juga ya. Dan atas kesepakatan bersama dari awal. Itu sudah sepakatan bersama dari awal ya? Kan sepakat begitu. Artinya kan dia harus tahu jangka panjangnya kan bagaimana. Kalau sampai stop tengah jalan kan sangat disayangkan ya. Kan dari awal kan udah bayar uang pangkal lah, uang apa gitu. Banyak sekali kan anak sekolah itu kan. Tiba-tiba nggak mampu tengah jalan kan sayang gitu.
terus turun tingkat gitu kan. Oke, dan aku pengen tanya, ini menjadi titik kerelaan kamu atau keikhlasan kamu ketika misalnya dia sudah transfer 20 juta ya? Apakah ini menjadi salah satu dalam pembicaraan damai ini, uang yang minta ditransfer 75 juta tersebut, atau ya udah 20 juta pun aku ikhlas kok, nggak jadi masalah? Iya. Belum diomongin ya. Belum, bahkan kita belum sempat Iya. ngomongin Oh, ke arah sana. nggak menjadi salah satu substansi untuk damai? Iya, jadi artinya itu kan bisa nego kan, bisa dimusyawarahin gitu. Kita belum Soal- sempat ya untuk iya. ngebahasin itu. Oh, berarti kalau kita belum sempat, artinya secara langsung tuh sebenarnya kamu nggak concern banget kok di situ gitu ya? Iya, Aku memperjuangkan, tapi itu bukan priority concern. iya. Dan yang paling jadi priority aku adalah ya udah sebisa mungkin kita selesaikan ini secara kekeluargaan aja gitu, nggak usah lewat jalur hukum lagi. Tapi ya ternyata ya secara faktanya ya dia pengennya lanjut terus gitu untuk di ranah hukumnya. Jadi ya gimana, aku juga bisa apa? Ya, jadi selama mereka menikah kan, maksudnya ini ada hubungannya sama tadi ya, Ina kok banyak mintanya, banyak nuntutnya, biaya segitu besar, segitu mahal. Ya, saya juga dari awal juga sebagai kakak banyak nasihatin Ina supaya hidup sederhana. Jadi jangan sampai kita jor-joran gitu loh. Untuk oke lah pendidikan itu bagus gitu, tapi jangan sampai jor-joran semua di situ. Tapi kan permasalahannya kan ini suami istri ini udah sepakat. Jadi waktu itu yang saya hadapi bukan Ina doang, Virgon juga gitu loh. Jadi dua belah pihak ini makanya saya akhirnya ya udah oke lah. Artinya ya sebelum semua netizen tahu, saya sebagai keluarga lebih dulu menegur mereka. Ini nggak kemahalan saya bilang, dengan angka segini untuk pendidikan, lalu untuk biaya lain lah untuk ekskul, les atau suplemental lah, pendidikan suplemental. Tapi ini mereka berdua sepakat gitu loh. Nah, gitu. Jadi si Virgon sendiri sepakat. Dan juga ada satu pemikiran lagi, ada satu pertimbangan lagi, bahwa sang ayah ini itu banyak belanja yang bukan kebutuhan kan. Dan itu diakui oleh diri dia sendiri, diakui oleh Ina juga sendiri. Nah, minta saran dari saya, jadi gimana baiknya? Oh iya, saya bilang kalau daripada belanja yang tidak substansi ya, bukan belanja yang bukan kebutuhan yang primer dan sekunder, ya lebih baik ya diarahin ke pendidikan atau beli aset, properti, tanah dan sebagainya gitu, daripada kan beli sesuatu yang nggak penting. Iya, jadi apa yang aku perjuangkan itu ya bener-bener murni hak anak-anak gitu. Dan yang aku perjuangkan itu tuh cuma sebagian kecil aja. Dan sebagian kecil ini penting banget untuk keberlangsungan anak-anak di masa depan. Karena kan kita nggak pernah tahu selama proses perjalanan sampai mereka dewasa nanti ini ada apa di tengah-tengah jalan nanti gitu. Apakah si Virgo nanti nikah lagi, punya anak lagi. Ya kan jadi tambah complicated kan. Aku nggak mau anak-anak ini datang ke bapaknya kelak gitu, atau ibu tirinya nanti dibilangnya ngemis-ngemis gitu. Padahal memang itu haknya mereka gitu. Jadi ya apa yang aku perjuangkan ini untuk menjamin ke masa depannya mereka gitu. Anak-anak ya, bukan kamu ya. Bukan aku. Dan sebenarnya ini bukan jadi priority concern-nya kamu ya. Sehingga ini bukan jadi salah satu list damai lah ya. Iya, karena kalau bukan buat mereka, bu siapa lagi? Nanti daripada jadinya kemana-mana kan. Oke. Dan ini tiba-tiba kok, ini kasus hukumnya, ini kan perdatanya sudah selesai nih, cerainya sudah selesai. Ini ada kasus yang kamu kemarin naik sidik. Ini kasus yang mana, nak? Illegal access sama data pribadi. Illegal access dengan data pribadi. Yang mana itu yang kamu melanggar hukum? Jadi illegal access ini aku dibilangnya ngebuka HP dia tanpa sepengetahuan dia. Ngebuka handphone suami tanpa pengetahuan suami, itu illegal access? Iya. Agak canggih di Indonesia kalau itu bisa kena ya. Bini gue bisa tuntut deh. Istriku, jika kamu membuka handphoneku, siap-siap, illegal access. Iya, ya. Itu illegal access ya? Hah? Kagak kan? Setauku kagak sih. Ya nggak tahu kenyataannya. Kalau masih suami istri harusnya enggak. Jangan kan masih suami istri, temen aja itu agak susah sih kita mendefinisikan dan itu. posisinya memang saat kejadian itu aku masih satu rumah sama dia, masih suami istri dan nggak ada gugatan apapun. Okay. Dan
posisinya kan dia juga yang buka HP-nya secara sukarela dan dia yang ngasih lihat bukti-buktinya. Oke. Dan Itu password kita juga sama gitu. oh, romantis ya. Passwordnya sama dan Tanggal nikah. tanggal nikah. Waduh. Itu illegal access. Iya, Kalau satu lagi penyebaran dokumen. data pribadi. Apa itu? Kamu nyebarin KTP dia? Justru ini yang jadi pertanyaan. Data pribadi itu kan harusnya seputaran identitas diri ya, KTP atau paspor atau SIM atau apalah. Pokoknya yang ada identitasnya dia lah di situ. Entah itu nomor KTP-nya dia lah atau apa. Sedangkan apa yang aku sebarkan itu kan nggak ada. Aku masih pegang kok bukti-bukti. Apa sih yang kamu aku sebar. dituduhkan disebarkan apa? Chatnya dia, chat pribadinya dia. Dengan Dengan nggak ada, dengan siapanya nggak ada. Karena Nama dia nggak ada. karena di situ adalah chat Telegram yang usernya sudah dihapus. Oke. Tapi itu dari handphonenya dia. Dari handphone dia, Dari aku foto handphone pakai dia? HP aku. Oh, kamu foto pakai handphonenya Iya. kamu untuk bukti ya. Namanya juga istri ya. Kalau istri kan melihat ada perselingkuhan kayak gitu kan Pasti panas ya. pasti panas, Ya. terus kita pasti cari bukti, mengcapture bukti ya. Ya, dan kejadiannya sebelum titik-titik terakhir sebelum sampai itu viral, posisinya dia lagi keluar. Kayaknya aku nggak tahu dia jalan sama siapa. Tapi bener-bener aku nggak tahu dia di mana. Susah banget dihubungin. Aku suruh dia pulang. Aku paksa dia pulang. Dia harus bawa cewek itu. Dia harus klarifikasi. Oke. Nah, pas sampai di rumah dia nggak bawa cewek itu. Mm-mm. Jadi aku ambil HP dia nunggu di luar rumah. Aku cek betul dia habis jalan sama cewek itu dan cewek itu udah pengen ke rumah untuk klarifikasi. Terus tiba-tiba dia ngehalangin. Jadi ya udah kira aku viralin. Oke. Jadi kalau saat itu penyidik tanya tujuannya apa disebarin, kalau memang minta klarifikasi kenapa nggak langsung bertanya ke orangnya? Ya karena orangnya nggak ada. Ya itu masalah suami istri juga Orangnya- sih. orangnya Harusnya Pak Polisi kabur. juga nggak ngurusin yang kayak gitu juga Iya, sih. orangnya kabur gitu. Tapi apakah itu dokumen pribadi? Kan chatnya itu apa sih kayak chat Telegram, tapi usernya tuh udah nggak ada, jadi nggak jelas dari siapa untuk siapa. Makanya aku pengen ke dia untuk klarifikasi, untuk minta klarifikasi dari dia. Ini chatnya tentang apa? Ini chatnya siapa? Chatnya siapa? Oke, kamu kirim kemana gitu ya? Iya, tapi nggak ada. Sampai hari ini nggak pernah. Nggak ada namanya di situ? Nggak ada. Virgo Un gitu, nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa bisa Mike Sidik ya? Tidak tahu. Nah ini kalau misalnya nanti kan kalau sudah naik sidik kan artinya itu ada potensi ya, ada potensi untuk tindak pidana ya. Kita nggak tahu sih. Kalau aku ngelihatnya seperti ini sih, aku harusnya kalau dari yang kamu ceritakan harusnya ini tidak ada delik pidananya. Tapi kan aku yakin yang berwajib pasti lebih tahu tentang hal ini. Kalau misalnya memang disangkakan dengan kamu dan ternyata ini naik menjadi tersangka, dan kalau aku nggak salah kan ini kan ancamannya di atas 5 tahun ya, jadi ada kemungkinan bisa ditahan. Kalau misalnya kamu nanti ditahan bagaimana? Ya, apa ya? Setidaknya anak-anak bisa menilai seperti apa dedinya, tanpa harus aku capek-capek menjelaskan. Karena kan rekam jejak digital itu pasti akan bertahan selamanya. Ya sesuai dengan apa yang tadi dia chatkan, kayak setidaknya dia bilang anak-anak nggak akan mempertanyakan kenapa kok mami yang dipenjara padahal dia yang salah. Ya mungkin dengan aku di penjara, aku nggak perlu capek-capek lagi gitu untuk ngejelasin seperti apa dedinya gitu di hadapan anak-anak. Ya mereka bisa menilai sendiri seperti apa dedinya, seperti apa opungnya, seperti apa antinya dengan rekam jejak digital yang tersebar luas. Tapi aku nggak yakin sih, Nak.
Masa sih seorang, ya kan kita sudah pisah ya, apalagi kan kamu kan ngasuh 3 anak ya. Ya. Aku pikir nggak mungkin lah pasti mantannya kamu itu tega sampai kamu masuk penjara seperti ini. Kalau nggak, kesian nanti anak-anaknya. Kalau aku mau flashback, awalnya juga aku mikir gitu, apa iya dia tega gitu. Tapi setelah aku flashback kejadian dulu, aku yakin kayak orang ini tegaan. Aku ingat dulu itu aku masih hamil Ali, anak kedua, hamil besar, usia kandungan 8 bulan, dan kami saat itu lagi renovasi rumah, dan aku belum ada ada ART di rumah satu, dan nggak ada supir. Terus kami lagi cari-cari furniture kayak gitu-gitu ke IKEA. Terus abis dari IKEA kita rencananya mau ke S1 ya. Terus di dalam perjalanan dari IKEA ke S1 tiba-tiba dia nggak mau lanjut, kayak dia, aku pengen rebahan aja di rumah. Sedangkan saat itu jadwal dia lagi padat-padatnya dan nggak jelas kapan tiba-tiba dia berangkat, kapan dia pulang kayak gitu. Karena bisa sekali pergi tuh bisa berapa hari nggak pulang kayak gitu. Jadi aku kayak ya udah kita kelarin aja, pokoknya hari ini harus kelar nih belanja-belanjanya. Jadi nggak apa-apa deh, nanti biar aja aku sama si Bu Nengsi, saya itu kan mbak kita namanya Bu Nengsi, sama Bu Nengsi yang rapi-rapi di rumah. Yang penting kamu udah fokus kerja. Jadi yang hari ini tuh bener-bener dikelarin belanja furniture dulu. Terus dia tetap keke nggak mau. Ya udah akhirnya aku bilang, itu udah malam ya, jam 8 malam. Ya udah kalau gitu aku turunin aja di Indomaret. Jadi ada tikungan rumah gitu, ada Indomaret kan. Aku minta turunin di situ malam-malam dalam keadaan hamil tua. Dia turunin aku Di pinggir jalan. pinggir jalan. Nggak baik lagi. Enggak. Tapi kan ini tetap beda ya, ini di penjara ya. Dan memenjarakan seorang ibu pasti kan akan dilihat oleh anak-anaknya. Kenapa enggak? Toh dia juga tega kok nyuekin mami sama kakaknya. Dan kamu juga sekarang ngelaporkan dia juga kemarin, jauh sebelum ini ya, barengan ya. Kamu juga ngelaporkan atas tuduhan Ya, perselingkuhan dan perzinahan. perzinahan. Nah itu sampai di mana kasusnya? Nggak tahu. Ini kan saling lapor ini kan ya, kalau kita di dunia hukum ya kok ya, sama-sama. Mudah-mudahan ya, aku nggak salah tebak ya. Tapi kan kalau kita di dunia hukumnya kan kadang-kadang kan kita melaporkan ini kan demi untuk barter juga ya sebenarnya ya, barter ya. Dia pas pengen juga itu dicabut kan pasti kan? Iya betul. Iya. Ya kan? Permintaannya adalah kita cabut, Rinaka cabut perzinahan, beliau cabut Betul. yang tadi ya, illegal access tadi ya. Arahnya ke sana seolah-olah. Yang kasus Inara tadi, kasusnya sampai di mana? Aku nggak tahu, tapi yang jelas kalau orang masih bertanya-tanya apa yang dia lakuin itu benar atau enggak, keputusan cerai aku itu karena dia selingkuh. Jadi hakimnya sudah ketuk palu, sudah memutuskan, sudah berkesimpulan bahwa ya kami cerai karena kesalahan dia, karena dia selingkuh, dan itu terbukti di pengadilan. Oke. Tapi di pidananya belum naik lagi sampai sekarang. Nggak ada jalan lagi, belum ada jalan lagi yang baru lagi. Belum. Justru yang kamu illegal access-nya justru naik duluan ke sidik. Iya. Dan memang dia, kenapa aku bilang tegaan? Karena bahkan supir kami itu sempat nanya ke dia kayak, Pak, Bapak yakin maksudnya untuk benar-benar pisah itu anak-anak gimana? Dia jawabnya ya konsekuensi. Makanya aku bilang ya udah, tegaan dia orangnya. Dia selalu bilang kayak no way back. Aku nggak habis pikir sih kok ada orang yang dulunya saling mencintai, saling memberikan kasih satu sama lain, tapi berakhir dengan bukan cuma ribut ya. Kalau ribut dan berantem seperti biasa, tapi saling membenci, bahkan bisa saling mempenjarakan atau membunuh satu sama lain. Menurut kau, Adrian, apakah Virgon orang yang mampu berbuat seperti itu? Kalau menurut saya sih kayak nggak mungkin ya. Dia kan
apapun agamanya, apapun sukunya, rasnya, kalau menyangkut ibu ya dan anak-anak, seharusnya seorang ayah itu nggak setega itu sih. Seharusnya dia berpikir panjang gitu. Ini kan juga kalau dia sakiti ibunya, berarti kan dia menyakiti anak-anaknya juga, meninggalkan bekas trauma ke anak-anak kan. Ya seperti yang dia nyanyikan selama ini kan begitu, trauma di diri dia kan. Gitu. Kalau dilakukan itu ya sama aja dia mengulang berarti kan. Oke. Aku juga sih, aku juga berpikir seperti itu sih. Kalau aku jadi Inara ya, aku nggak akan takut sedikit pun. Bahkan kalau misalnya suatu hari nanti aku ditetapkan sebagai tersangka, aku akan ngomong dengan polisi, tahan aku. Kalau aku ya. Meskipun memang pasti nggak enak untuk dipenjara, aku tahu pasti nggak enak. Aku pernah cicip soalnya. Tapi memenjarakan seorang ibu dari anak-anak kan menurutku bukan hal yang pas ya pastinya ya. Dan aku pikir mungkin itu juga bukan yang diinginkan oleh Virgon sih, aku yakin sih. Ya, Nah, sekarang kalau misalnya nih, kita memberikan contoh, kamu bersedia nggak sebagai orang yang lebih dewasa, mungkin sebagai orang yang mungkin bisa lebih berpikir terbuka ya, kamu bersedia nggak untuk mencabut gugatan kamu terlebih dahulu? Atau pertanyaan bukan itu dulu deh, kamu cabut bersedia nggak? Aku cabut bersedia. Ada nggak keinginan kamu untuk memenjarakan dia? Jangan-jangan sama aja nih. Aku sih pengennya kita tuh benar-benar bisa duduk bareng sih. Karena sampai hari ini kita belum pernah ada omongan apapun mengenai poin-poin apa gitu yang dia mau. Jadi kalau orang tanya aku maunya apa, ya gimana dia aja nggak tahu, nggak jelas dia maunya apa. Dia sendiri nggak tahu maunya dia apa. Oke. Nah, sekali lagi aku tanya, adakah keinginan kamu untuk memenjarakan dia? Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Jadi, balik lagi ke pertanyaan aku yang tadi, kalau kamu duluan untuk mencabut, kamu mau? Ya nggak apa-apa, aku akan cabut kok. Biar orang juga bisa menilai kan. Kalau itu bisa berimpact untuk kedamaian kalian berdua? Iya. Oke. Dan ya nggak masalah kalau misalkan dengan aku cabut laporan polisi aku, kemudian dia melanjutkan laporan polisi dia. Ya orang-orang kan juga bisa menilai makna karya dia yang sebenarnya tuh apa. Lagu-lagu yang sama ini diciptain. Oke, nah ini kan panjang banget ya, panjang banget dramanya sampai sekarang, dan aku belain kamu sih, aku belain kamu. Bahkan kemarin kan ada banyak banget yang mencibir bahwa oh ini panjang banget nih, tersanjung 2, nih tersanjung 3, nih tersanjung 4 nih katanya kan. Aku berada di barisan paling depan sih untuk belain kamu, karena aku tahu banget sih bahwa Inara ini tidak ada keinginan untuk memperpanjang masalah. Kalau bisa pengen cepet-cepet ya selesai, cerai ya cerai aja kayak gitu punya ya, masalah yang lain urusan belakang. Beliau juga selalu konsultasi dengan aku kayak gimana caranya ngecilin masalah terus. Ya, ketika ada dari pihak keluarga sana menyakiti, ngelaporin nggak salah dilaporin kayak gitu ya. Jadi kayak mau ngecilin masalah, udahlah yang penting kita pisah baik-baiknya, lu kan nggak mau sama gue lagi kayak gitu kan, ya udah pisah aja. Tapi kadang-kadang kan perdamaian itu terjadi dalam dua pihak ya. Iya. Dan aku ngerasa kayak Inaranya juga harus bertahan ketika pihak yang satunya lagi tidak ingin menyelesaikan masalah. Iya. Kayak aku bilang aku menjadi salah satu saksi yang melihat langsung secara internal juga bahwa ya Inaranya memang pengen cepat selesai, sama kayak aku dulu dengan Karp juga pengen cepat selesai masalahnya. Tapi permasalahannya yang nggak mau selesai kayak gimana? Kita mau selesai ini kan dua-duanya harus ngomong, oke, kita sama-sama selesai ini. Tapi satunya bilang nggak mau selesai, ya akhirnya satunya lagi juga nggak mungkin kan, ya udah penjarain aku aja kan nggak mungkin. Akhirnya kita mengambil langkah untuk bertahan. Tapi sepanjang masalah seperti ini punya, ini kan yang sebenarnya yang dirugikan adalah anak-anak ya. Iya, betul. Iya. Kamu udah siap belum kalau suatu hari nanti, cepat atau lambat Starla dan anak-anak pasti akan tahu? Aku udah tahu sih konsekuensinya seperti apa. Jangka panjangnya nanti ke depan anak-anak akan lihat dari jejak digital yang ada. Ya memang mereka juga harus belajar gitu bahwa
oh ternyata hidup ini tuh nggak melulu selalu bisa sesuai dengan apa yang mereka mau. Nggak seindah lagu bapaknya ya? Ya. Oh mereka harus jadi anak yang realistis gitu. Berdampak nggak sih mereka perkembangan mereka yang sekarang? Alhamdulillah enggak. Tidak berdampak sama sekali. Alhamdulillah enggak. Nah, kalau misalnya nanti kamu di penjara, kira-kira anak-anak bagaimana, Nak? Anak-anak, aku sih selalu mikir kayak mindset aku. Anak-anak itu memang lahir dari rahim aku. Tapi sebenarnya mereka itu bukan punya aku. Jadi mereka kehilangan ibunya, either aku di penjara, apa aku meninggal karena sakit atau apapun itu udah jalan takdir Tuhan. Dan aku yakin Tuhan itu maha adil, Allah tuh maha adil. Pasti Allah akan memberikan mereka yang terbaik lah. Oke, lebih konkret, Nak. Kalau misalnya kamu dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan dipanggil jadi tersangka, kan nggak ada yang tahu ya, dan memang harus ditahan. Dengan siapa kamu akan menitipkan anak-anak kamu? Titip bagian. Saya. Virgon juga ngomong begitu ke saya. Hah? Virgon juga sempat apa ya disebut? Pokoknya Virgon sempat ngomong gitu bahwa Dulu dia sebelum lebih cerai. bahkan sudah bercerai. Oh. Dia ngomong bahwa dia lebih percaya ke saya gitu. Walaupun saya juga sebenarnya nolak, bukan karena apa saya nolak. Ini kan amanah ya, berat gitu loh. Menjaga anak-anak tuh nggak semudah melihara binatang gitu loh. Ini kan anak-anak gitu. Untuk anak-anak saya aja saya khawatir gitu, nggak adil. Apalagi ini anak orang gitu, khawatir banget. Tapi ya apapun terjadi, ingat pesan papi dulu. Sampai kemana hadapin. Yang penting pegang tali Allah, nah itu aja. Sampai kemana hadapin. Nah, kalau suatu hari nanti anak-anak sudah ngerti kejadian ini, mungkin apa yang pengen kamu sampaikan dengan anak-anak, dengan Starla dan anak-anak? Aku pengen mereka jadi anak yang kuat, jadi anak yang mandiri, yang berpikir gimana caranya supaya bisa menjadi manfaat yang baik buat orang, bukan menyakiti orang gitu. Jadi anak-anak yang punya mindset, setidaknya kalau nggak bisa membahagiakan orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Jadi anak-anak yang takut sama Allah. Jadi anak-anak yang takut sama Allah. Nah, kalau kamu kesulitan berkomunikasi dengan keluarga juga ya, kalau video ini ditonton oleh Virgon atau orang yang lain timnya, apa yang kamu pengen sampaikan dengan dia? Apa yang harus sampaikan? Nina dulu deh, nanti baru ke Drian ya. Terlepas dari apa yang udah dia lakuin ke aku dan anak-anak, aku selalu doain dia sih yang baik-baik. Karena sejujurnya sedikit pun aku nggak pernah benci dia. Aku nggak pernah benci dia karena aku tahu lah maksudnya background dia seperti apa. Malah cenderung aku kayak kasihan sama ini orang sebenarnya. Kayak orang ini tuh nggak tahu mau apa di hidup dia. Aku cuma berharap, berdoa semoga dia bisa menemukan kebahagiaannya dia lah. Supaya dia nggak segitunya berusaha untuk menyusahkan orang. Itu aja sih. Kodrian, ada yang pengen disampaikan untuk Virgon kalau Virgon nonton ini? Nomornya di blok kok. Iya, diblokir. Padahal apa ya, saya berusaha ngobrol baik-baik itu sama dia, berusaha ya kan dari awal dia melakukan itu ya sampai Ina marah besar waktu itu ya, waktu pertama kali saya nenangin, justru saya marahin dia, justru tenang saya bilang sabar,
Nggak yang kita biasanya kan kita justru marah dong sama si pihak suami. Ini kan adik kita gitu, adik kandung saya. Harusnya saya marah dong sama orang ini siapa gitu. Kurang ajar banget. Ya saya mau pesan gitu. Dari awal kan segitu berjuangnya Virgon, papanya Starla, ya kan, papanya Ali, papanya Along. Segitu berjuangnya mendapatkan Ina. Walaupun pakai backstreet, walaupun wah, bagaimana dilarangnya kan, jejak digitalnya kan ada. Pihak keluarga kita udah melarang-larang gitu. Bahkan sempet abang saya itu saking keselnya mau ngincer dia gitu si Virgon. Demi supaya jangan sampai sama-sama gitu. Tapi artinya yang saya lihat adalah segitu berjuangnya Virgon mau dapetin Ina. Sampai akhirnya punya anak 3 gitu. Masa mendapatkannya dengan perjuangan yang baik, lalu memulangkannya gitu, mengakhirinya dengan buruk gitu, aneh gitu kan. Seharusnya kan nggak begitu. Seharusnya ya perjuangkan dari awal baik, ya akhiri dengan baik juga gitu. Supaya nggak jadi bad taste kan di diri kita semua lah, terutama di diri keluarganya Virgon dan keluarga besarnya. Nggak jadi rasa yang buruk gitu bagi mereka gitu kan, jadi reputasi juga kan gitu. Makanya saya selalu bilang Maina bertahan, saya bilang dari awal saya bilang tidak boleh pakai lawyer, maksudnya udah ini tenang sabar. Ternyata kan dari dia yang pakai lawyer, mau jalur hukum. Bahkan dia bilang ke saya, itu Ina bagaimana nasibnya, bentar lagi kena undang-undang ITE. Kok bilang kok gitu, saya bilang kenapa kita nggak ngobrol aja kayak dulu, kok jadi ke jalur hukum gitu. Jadi aneh gitu, dari awal perjuangannya Virgon dapetin Ina kan untuk cinta ya, kasih sayang. Nah, terus kok akhirnya jadi begini. Ya, sebaiknya segera akhiri dengan baik-baik. Pikirkanlah anak-anak kalian. Itu kan juga kedepannya kan mereka kan akan tetap ngobrol sama kalian. Virgon tetap jadi Virgon kan akan dipanggil jadi wali nikahnya juga anak-anaknya. Aneh gitu kalau ini diakhiri dengan cara yang kayak gini gitu, saling lapor melapor. Tadi Ina kan udah bilang dia siap mencabut gugatan ya, kalau itu diperlukan ya, dia siap cabut duluan gitu. Walaupun keadaannya Ina sekarang sudah naik tahap sidik di kepolisian kan gitu. Jadi ya itu pesan saya sih, mudah-mudahan Virgon sadar ya, mudah-mudahan dia bisa seperti dulu lagi, jadi ayah yang baik. Saya kenal Virgon ayah yang baik kok. Dia dulu sama-sama Ina, dulu waktu sebelum lagunya booming ya, mereka juga dari awal sederhana sih, kontrak juga, rumah gitu kan. Mereka ngurus anak sama-sama kok berdua, cebokin sama-sama berdua gitu kan. Ada kan ayah yang dia pergi pagi pulang sore gitu kan. Ini enggak, Virgon tuh selalu ngurus lah sama-sama. Pingin gitu loh kembali ke masa-masa itu seharusnya ya kan. Kok jadi begini gitu, dengan naiknya reputasi, dengan naiknya kekayaan dia kok jadi begini gitu. Oke, thank you kok. Terakhir nak, aku pengen tanya, udah jangan nangis lagi. Nah, satu pertanyaan yang harus aku taruh di awal, tapi aku taruh di akhir. Sebenarnya, kamu kan orang yang paling cukup mengerti siapa Virgon ya? Harusnya ya, di dunia ini adalah kamu salah satu orang yang harusnya sangat mengerti dia ya. Sebenarnya apa sih diinginkan? Aku nggak tahu. Kalau dulu mungkin aku tahu ya, dia ketebak lah gitu dia maunya gimana. Kalau untuk sekarang ini aku nggak tahu, dia udah sangat jauh. Kayak bahkan aku sampai menebak-nebak kayak apakah dari dulu dia memang orangnya seperti ini gitu, atau di tengah-tengah perjalanan dia berubah jadi kayak gini. Aku nggak tahu. Aku jadi orang yang tadinya aku mengira aku adalah orang yang paling kenal dia, sekarang aku jadi nggak tahu. Aku ada orang yang paling asing gitu, nggak kenal dia. Oke. Sehat-sehat terus, Bu. Mudah-mudahan semua permasalahan bisa selesai. Closing dari saya adalah apapun yang terjadi pada orang tua, yang sebenarnya yang aku nggak suka itu adalah impact-nya ke anak-anak ya. Ya. Bagaimanapun juga ini akan pengaruh baik ke moral dan psikis anak-anak ya, pasti ya. Dan semakin lama kita bertarung seperti ini punya, semakin lama juga kita menyakiti anak-anak kita, gitu aja sih. Siapapun yang menang dalam perkara ini, mau Inara yang menang, mau Virgon yang menang, tetap yang tersakitin anak-anak. Tetap aja media yang seneng. Iya lagi. Cukup dengan tanya.
Richard.